Pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan unboxing untuk alat Tera Portable KWH tipenya WS2320, kelasnya 0,05 ya. Di sini kita bisa lihat ini adalah model koper dari WS2320 kelas 0,05. Kopernya IP67, jadi dia tahan terhadap debu, siraman debu dan percikan air, jadi dia nggak bisa masuk air dan debu seperti itu. Saya akan mulai buka isi dalamnya seperti apa, kita bisa lihat. Nah, seperti inilah bentuk dari alat Tera KWH WS2320 ya, kelas 0,05. Nah, saya mulai, kita jelasin satu persatu. Yang perlu kita perhatikan adalah cara kita menata alat tersebut. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di layar, posisi alat Teranya dengan aksesoris yang lainnya, usahakan pada saat dipakai dan selesai dipakai tetap dikondisikan seperti ini. Jangan dipindah-pindahin, tujuannya supaya tertata rapi dan alatnya sendiri lebih lama lifetime-nya, jadi bisa dipakai lebih dari 5-10 tahun kalau memang teman-teman bisa merawatnya dengan baik. Nah, kita mulai dengan perangkatnya sendiri. Di sini kita bisa lihat ini alat Tera KWH-nya, tipenya WS2320. Nah, yang membedakan kelas 0,05, ada juga yang kelas 0,1 atau 0,2 adalah di kode belakangnya. Jadi kalau di sini 2320A artinya itu adalah kelas 0,05. Kalau yang 2320B itu adalah kelas 0,1. Yang 2320C itu yang kelas 0,2. Jadi ini adalah 2320A kelas 0,05 ya. Alat ini handheld, artinya ringan sekali. Beratnya paling nggak sampai 1 kilo, tepatnya 0,6 kilo kalau tidak salah. Dan di sini ada tampilan bagian atas ada input A, in B, input B, dan auxiliary. Ini nanti fungsinya adalah untuk kita hubungkan dengan kabel tegangan, kabel arus, atau dengan kabel sensornya, optical sensornya. Bagian bawahnya ini ada beberapa konektor, mulai dari USB ini untuk transfer data dari alat ke PC, atau lagi untuk port RS232 ini untuk proses nyetak ya, dari alat ke printer portable. Nanti ada printer portable-nya, dan ini juga ada port DC, port 12 volt DC untuk pengecasan. Artinya kalau pengecasan alat ini dilengkapi dengan baterai 1,2 volt 4 buah, dan baterainya sendiri sering dijumpai di S-Hardware atau di toko-toko elektronik yang menjual baterai, mudah dicari seperti itu. Nah, saya sampingkan. Berikutnya adalah di sini ada, selain alat Teranya, ada juga kabel arus yang kita sebut ini adalah current clamp.
current clamp L1, L2, L3 ya, L1, L2, L3. Ini ada current clamp dengan range 1 mA sampai dengan 120 ampere. Kelasnya 0,1 ya. Dan ini adalah komponen utama atau aksesoris utama dari Altera itu sendiri. Nah, untuk arus ada dua model yang kita supply. Pertama yang current clamp 120 ampere ini. Terus yang berikutnya adalah ini. Ini adalah clamp juga, tapi modelnya fleksibel, yang biasa kita sebut flexible current probe. Jadi ada tiga buah clamp. Di sini kita bisa lihat ini ada L1, L2, L3. L1 itu menyatakan ini adalah fasa R, L2 fasa S, ini fasa T ya. Dan ini range-nya dari 0,5 sampai dengan 3000 ampere untuk memenuhi kelas 0,2. Jadi clamp fleksibel ini sendiri kelasnya 0,2 untuk range dari 0,5 sampai dengan 3000 ampere. Dan clamp ini atau fleksibel ini sebetulnya bisa sampai maksimum 6000 ampere ya. Ini sampai 6000 ampere. Jadi kita kalau ingin melakukan pengujian arus sampai 6000 ini pun bisa. Cuman kalau 6000 ini kelasnya nggak sampai 0,2, paling sekitar 0,5. 0,2 hanya di range 0,5 sampai dengan 3000 ampere ya gitu. Jadi ini adalah flexible current probe. Nah, selain arus ada juga tegangannya. Tegangan yang biasa kami sebut voltage transducer. Ini adalah voltage transducer kabel tegangan RST. Bisa dibedakan dari warnanya, ada red, yellow, blue, black. Red itu fasa R, kalau di sini ada L1, yellow L2, blue L3, dan blacknya netral ya. Ini adalah voltage transducer atau kabel tegangan. Nah, kabel tegangan biasanya disertai dengan penjepitnya. Kalau ini kan masih belum ada penjepit. Nah, penjepitnya terpisah. Ada beberapa penjepit yang akan kami supply. Pertama yang berupa crocodile clip ya. Ini adalah penjepit yang selalu ada, selalu kita sertakan crocodile clip untuk 3 fasa, red, yellow, blue, sama neutral, black. Dan penjepit ini lumayan kuat karena dia cukup besar, dan biasa kita nanti pakainya di busbar, bisa kita jepit di busbar untuk di lapangan seperti itu. Jadi penjepit ini adalah penjepit yang kita supply berikut dengan voltage transducer tadi. Nah, selain yang model ini ada juga yang model ini. Nah, ini sebenarnya adalah opsional, cuman kami sertakan model penjepit ini namanya special crocodile voltage clip ya. Karena modelnya itu juga kayak jepit, tapi moncongnya itu lebih kecil. Jadi caranya adalah kita tekan, dia nganga, kita lepas, dia jepit. Jadi ini banyak kita pakai untuk dihubungkan atau dikonek di terminalnya meter. Ya, kalau di busbar kan pakai yang tadi.
Tapi kalau kita mau connect langsung ke meter, kita bisa menggunakan yang model lebih kecil dan yang bisa masuk atau bisa jepit di skrunya KWH meter di tegangannya ya. Jadi ada dua yang kita berikan untuk konektor menjepit tegangannya. Nah, setelah voltage transducer, komponen utama berikutnya adalah ini namanya optical sensor, atau biasa teman-teman di lapangan menggunakan istilah scanning head. Ini adalah seperangkat scanning head optical sensor OPTS 2100. Optical sensor ini bisa untuk mengkalibrasi meter mekanik dan meter elektronik, 1 fase dan 3 fase ya. Dan ini nanti akan diperagakan bagaimana cara kita melakukan koneksi ya dari sensor ini ke KWH meter. Nah, yang perlu saya sampaikan adalah sensor dengan kabelnya ini terpisah, didesain terpisah. Tujuannya adalah pada saat dipakai kedepannya kita tidak akan menemukan masalah di sambungan kabel dengan sensornya, karena ada beberapa vendor Alatera sensor dengan kabelnya ini nyatu, sehingga kalau terjadi tarik menarik pada saat di lapangan suka ada masalah di sambungan ininya. Jadi dengan model terpisah ini dari Applied memudahkan kita untuk pemasangan dan juga untuk menggantian kalau misalkan terjadi masalah dengan RC konektornya, dia menggunakan RC11. Ini teman-teman tinggal ganti aja nih RC11 nya, banyak dijual kok di toko-toko elektronik. Ganti, crimping, terus bisa dipakai lagi. Jadi ini sangat-sangat mudah untuk maintenance dan untuk perbaikan ke depan ya. Nah, sementara yang dua ini adalah dudukannya. Jadi caranya kita pasangkan seperti ini, kita pasangkan. Terus ini adalah penjepitnya, penjepit yang ke KWH meter. Nah, kiri kanan kita jepit seperti ini. Jadi kalau KWH meternya nggak selebar ini, kita tinggal press, kita geser ya. KWH-nya lebar, kita tinggal geser ke arah luar seperti itu. Jadi nanti kita coba peragakan bagaimana caranya kita melakukan pengujian error KWH dengan menggunakan sensor ini. Nah, ini adalah yang tadi beberapa komponen utama yang sudah saya jelaskan, mulai dari kabel arus, kabel tegangan, kabel sensor, dan komponen utama yang lain adalah jangan lupa PSU-nya. PSU si alat teranya yang kita harus punya kalau misalkan alat teranya sendiri kehabisan baterai, sehingga kita harus melakukan pengecasan. Nah, PSU ini juga diberikan beberapa model plugnya ya, model AC plugnya, AC soket. Ada yang 3 kaki yang pakai ground, ada yang gepeng, ada juga yang model yang biasa kita pakai model Eropa yang seperti ini. Tinggal kita tukar disesuaikan dengan kondisi soket di tempat kita. Jadi caranya kita tinggal jepit seperti itu.
Terus kalau kita mau lepas tinggal kita tekan ini, kita lepas lagi. Dan ini dia menggunakan DC port ya. DC port ini yang tadi kita tinggal colokan di alat teranya. Dan untuk ngecasnya sendiri butuh waktu kurang lebih 8 jam baru baterainya full rechargeable. Dan alat tera sendiri dipakainya itu kurang lebih 4 jam continue. Jadi untuk ngecasnya sekitar 8 jam, untuk pemakaiannya secara continue sekitar 4 jam ya. Nah, ini PSU yang kita selalu siapkan sebelum alat teranya kita bawa ke lapangan, kita cas dulu. Tapi kalau misalkan belum sempat dicas ya, kita mau ngecasnya sambil jalan, kita bisa menggunakan model charger mobil. Ini pun juga disiapkan aksesoris untuk pengecasan alatnya di mobil ya. Jadi ini juga disiapkan aksesorisnya. Nah, berikutnya adalah printer thermal. Ini printer thermal Sporty W40 yang juga ada baterai di dalam. Jadi kalau ada baterai, pasti baterainya bukan baterai biasa, baterai rechargeable. Dan untuk pengisian baterainya juga disiapkan PSU khusus ya untuk ngecas printernya ya. Nah, ini kita siapkan juga lengkap dengan printer PSU buat ngecas printernya dan kabel datanya, kabel printer. Jadi kabel printer di sini ada colokan untuk on off ya, untuk on off printernya. Ini ada colokan DC ini untuk ngecas baterai di printer. Dan ini ada USB, mini USB. Ini untuk connect dari printer ke alat tera melalui RS232 nya yang tadi sempat saya perlihatkan. Nah, ini kita tinggal connect seperti ini ya. Dan printer ini sebenarnya juga punya fitur Bluetooth di dalamnya. Jadi kalau ada Bluetooth, dan di alat tera kita sendiri pun juga ada Bluetooth-nya di sini, sehingga kalau kita pair printer dengan alat tera, maka kita nggak perlu lagi kabel printer ini. Jadi kita bisa melakukan proses print out tanpa kabel, wireless via Bluetooth. Nanti ada video khusus untuk bagaimana kita mengoperasikan proses percetakan data hasil uji menggunakan printer secara wireless atau menggunakan Bluetooth. Dan ini adalah printer thermal ya. Jadi karena ini printer thermal, kertasnya pun juga kertas thermal. Jadi tidak ada cartridge, jadi tidak usah khawatir printernya kehabisan tinta atau pita. Nah, karena ini kertas thermal dengan ukurannya yang spesifik ya, khusus untuk printer, mungkin agak susah untuk teman-teman mencari kertas seperti ini, khususnya untuk yang di luar kota Jakarta. Kalau Jakarta mungkin banyak ya. Nah, kami juga menyiapkan satu spare kertas printer thermal. Jadi kalau ini habis, nanti teman-teman tinggal pakai spare yang kami siapkan. Satu roll ini bisa untuk 2 kali pakai. Ya, bisa 2 kali pakai. Terus kalau misalnya spare juga sudah habis, nanti bisa masuk di kita punya online shop, di TMS online shop. Kita juga menjual aksesoris alat tera, khususnya untuk kertas printer, kita pun juga jual di sana. Oke.
aksesoris yang lain yang perlu teman-teman ketahui adalah ini kita namakan alat konverter untuk perpanjangan kabel arus ya, kabel arus. Jadi ada beberapa kondisi di mana teman-teman ingin menguji kWh meter secara langsung, meternya meter CT, tapi untuk menguji sisi primer, tapi jarak dari meter dengan kabel trafo di sisi primernya ini cukup jauh, sehingga fleksibel yang kita pakai untuk menjepit arusnya itu tidak cukup panjang. Jadi kalau kita pelajarin untuk pengujian primer, terutama untuk pelanggan-pelanggan TM, pengujian primer kan menggunakan fleksibel ini. Fleksibel ini panjang kabelnya hanya sampai 1,5 meter. Jadi kalau kita ingin menguji di sisi primer, sementara trafonya dengan meternya itu berjarak sekitar lebih dari 10 meter, kita nggak bisa hanya menggunakan kabel ini. Perlu extension. Nah, extension ini sudah kami siapkan juga. Ini namanya konverter WSPE 1020 yang bisa dipakai untuk memperpanjang kabel fleksibel ini sampai 20 meter sebetulnya. Standarnya 10 meter, tapi secara aktual kita bisa pakai sampai 20 meter. Nah, kami juga menyediakan perpanjangan kabelnya sepanjang 20 meter ini. Ini sudah include satu paket dengan alat teranya. Jadi nggak usah bikin lagi, sudah kami siapkan. Ya. Aksesoris berikutnya adalah aksesoris yang kaitannya dengan ini pengujian. Jadi namanya alat tera kWh kan berarti kita menguji errornya meter ya, errornya kWh meter. Dan error kWh meter itu kita ujinya kan menggunakan tadi sensor ini ya, sensor yang kita tempel di kWh meter, entah itu kWh-nya kWh mekanik, berarti yang disensor adalah pulse-nya piringannya, atau kWh elektronik yang kita sensor adalah pulse-nya. Nah, ada kondisi di mana kWh itu sendiri covernya itu buram mungkin sudah terlalu lama kWh meternya, sehingga sensor ini susah untuk mendeteksi piringan atau mendeteksi pulse. Nah, bagaimana caranya kita menguji error kWh yang buram itu sementara sensornya ini tidak bisa mendeteksi pulse atau piringan? Ada solusi, kita menggunakan cara manual. Nah, ini yang kita namakan snap switch ya. Ini mengganti posisi sensor, cuman dilakukan secara manual. Caranya adalah mungkin setiap satu putaran atau setiap satu kedipan kita tekan satu kali sampai berapa kedipan atau berapa putaran. Setelah itu nanti errornya keluar. Nah, ini adalah cara yang kita pakai untuk menguji error kWh jika optical sensor itu tidak bisa mendeteksi pulse atau piringan yang di meter. Kita menggunakan model snap switch ini ya. Nah, ini ada kabel data ya dari alat yang USB A namanya ya. Terus ujungnya juga USB biasa, ini yang ke printer, tujuannya untuk memindahkan data dari alat ke PC. Nah, kabel ini jarang kita gunakan. Ini adalah kabel aksesoris tambahan yang jarang kita pakai, tapi ini disiapkan sama pabrikan. Tujuannya adalah untuk melakukan kalibrasi alat tera itu sendiri. Biasanya
yang butuh kabel seperti ini adalah pihak lead bank. Jadi kalau misalnya teman-teman PLN ingin menguji apakah betul errornya ini 0,05 atau secara legal aspek pada saat ingin dipakai di pelanggan secara hukum legal atau punya kekuatan hukumnya, alat ini kan harus dikalibrasi secara lead bank ya. Nah, ini bisa dilakukan untuk menera alat ini dengan menggunakan kabel BNC ini. Jadi kabel BNC ini dipakai nanti dikonek ke standar meter yang dipakai untuk menera alat tera WS-nya. Jadi ini kabel-kabel ini tidak kita pakai di lapangan, tapi ini berguna pada saat mengkalibrasi alat teranya. Dan nah, ini adalah next step untuk ngalungin kalau misalkan teman-teman ingin melakukan pengujian di lapangan terus ini nggak mau dipegang begitu, mau digantungin di leher, kita bisa menggunakan next strap, tinggal kita pasang. Nah, ini kita cantolin di leher. Dan yang terakhir ini adalah flash disk pengganti CD. Jadi untuk installer software di PC kita udah menyediakan flash disknya. Tinggal diinstal ke PC ya. Dan terakhir adalah panduan cara penggunaan alat tera WS-nya. Ya, bisa dibaca-baca. Ya, ini ada hard copy-nya, soft copy-nya sendiri kalau nggak salah sudah ada juga di versi sini. Jadi selain installer juga ada soft copy untuk user manualnya. Cuman user manualnya ini masih versi bahasa Inggris. Jadi saya rasa untuk bahasa Inggris tidak begitu susah ya sekarang. Kita tinggal baca. Kalau nggak paham tinggal buka kamus, tapi ini kebanyakan menunya gambar-gambar ya, jadi lebih mudah dipahami ya dengan gambar. Nah, jadi ini adalah aksesoris yang sudah saya bongkar dan saya sudah jelaskan satu-satu. Dan biasanya setiap alat tera ini selalu ada packing list. Ini adalah material yang kita supply, ada item-itemnya ya. Yang saya jelaskan tadi semuanya ada di packing list ini ya. Terus selain packing list ada lagi test report, kalibrasi test report dari pabrikan. Cuman pabrikan ini dia kerjasama dengan lembaga independen yang melakukan kalibrasi seperti lead banknya di sini ya. Kalau di sana si pabrikan bekerja sama dengan lembaga independen untuk mengeluarkan sertifikat test report, dan sertifikat ini kalau sudah seperti ini secara aspek hukumnya sudah ada ya. Dan setiap test report ini mewakili nomor seri alatnya ya. Jadi bisa kita lihat WS-nya ini nomor serinya adalah 13690517703. Test reportnya pun juga harus menggunakan nomor seri yang sama, 13690517703. Dan ini ada detail hasil pengujian alat berdasarkan beban-beban dari beban 0,05 ampere sampai dengan beban 600 bahkan sampai 3
1000 ampere ya. Nah, ini jadi pedoman teman-teman untuk lebih meyakinkan bahwa alat tera yang disuplai dari pabrikan sudah ditera oleh pabrikan dengan bekerjasama dengan pihak lembaga independen di sana, SNAS, dan ini sebenarnya lembaga independen yang sudah terakreditasi dan sudah diakui di seluruh dunia seperti itu. Oke, nah jangan lupa setelah kita bongkar, kita harus kembalikan ke posisi yang seperti tadi itu, ya. Nah, saya bisa contohkan seperti ini. Ini printernya taruh di bawah, terus ini adalah adaptor printer, kita taruh di atasnya, terus ini kabelnya taruh, terus di sini ada sensor optik, kita lepas supaya lebih mudah untuk penempatannya. Ini diposisikan di samping printer yang sudah ada slot untuk penempatan sensor. Ini sticknya, terus ini kita lepas, masukkan, dan ini juga nanti di samping seperti itu ya. Nah, ini kita naruh di sini. Nah, ini posisi seperti ini. Terus ini voltage transducer kita tempatkan seperti ini. Terus ini penjepitnya yang panjang juga bisa taruh seperti ini. Ini untuk colokan PSU alat teranya, kita taruh di bagian ini bisa. Terus ini juga boleh. Oh, ini juga boleh taruh di sini juga boleh. Nah, taruh. Yang untuk kabel printer kita bisa posisikan di sini. Yang ini fleksibel current probe, kita bisa naruh di. Nah, ini enggak di tempat lain, cukup memang tempatnya di sini. Ya. Dan yang terakhir ini adalah current clamp, kita posisikan di sini. Dan ini kita bisa taruh di sini. Oke teman-teman, nah ini sudah rapi, kita lihat, kita tutup. Nah, seperti inilah cara kita melakukan packing alat tera yang sudah kita gunakan di lapangan. Usahakan dalam kondisi yang rapi. Sampai ketemu di sesi berikutnya.